Ketika orang ingin sesuatu tapi dia kekang, atau melakukan sesuatu padahal sebenarnya dia tidak ingin. Nah, ini level fana paling dasar. Sebenarnya aku pingin tidur sih, tapi karena Allah menyuruh bangun malam, ya aku bangunlah malam hari. Nah, ini level fana paling awal. Jadi melakukan sesuatu yang sebenarnya kamu tidak ingin, dan menghindari sesuatu yang sebenarnya kamu ingin. Kalau boleh sih puasa Ramadan itu mbok ya jangan pagi sampai maghrib, dibalik aja lah, maghrib sampai subuh gitu kan lebih enak. Misalnya, lo kelak karepmu, kamu pinginnya begitu, tapi kan Anda Allah nyuruhnya pagi sampai maghrib kok. Nah, ini level paling dasar. Menjalankan yang tidak kamu inginkan dan menghindari hal yang sebenarnya kamu inginkan. Apa yang Mas banggakan di dunia karena itu apa? Ketika dirimu ingin itu tapi kehendak Allah membangunkan apakah Allah maka itu pasti juga di luar ekspektasimu kan. Jadi nggak bisa buat kamu hindari. Terus gimana sama keinginanmu yang nggak Allah kehendaki? Apakah kamu sebel, benci akan hal itu? Kali ini akan melanjutkan video ngaji filsafat bersama Dr. Farudin Faiz dengan tema Imam Junaidi Al-Baghdadi, edisi muhasabah. Jadi sebelum mulai, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan simak video ini sampai habis agar bermanfaat bagi kita semua. Ada beberapa ajaran tasawuf yang terkenal dari Imam Junaid. Yang pertama tauhid, yang kedua fana. Tauhid ini kita sudah ngerti ya. Tauhid itu apa? Yang jelas kuncinya tauhid memisahkan yang baqo dan yang fana. Itu tauhid, menegaskan bahwa kita ini makhluk yang fana, yang segalanya ditentukan oleh Allah yang esa, yang baqo. Nah, Imam Junaid kalau dalam tauhid lebih suka mengambil definisi negatif. Laisa kamislihi syai'un. Allah itu apa? Beliau mengutip kalimatnya Abu Bakar, Maha Suci Allah, zat yang tidak menjadikan jalan untuk mengenalnya, melainkan ketidakmampuan mengenalnya. Maksudnya apa? Cara kita untuk mengenal Allah adalah dengan cara mengakui bahwa kita tidak akan mampu mengenalnya. Itu kalimat filosofis ini. Jadi caramu untuk kenal Allah adalah dengan cara akuilah bahwa kamu sendiri tidak akan mampu dengan kemampuanmu untuk mengenal Allah. Kenapa? Karena Allah itu laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa ada imbangannya apapun, termasuk konsepmu, termasuk gambaranmu, termasuk imajinasimu. Jadi makanya kalimat tauhid itu diawali la ilaha. Semuanya harus dinafikan kecuali Dia. Berarti termasuk pikiranmu, gagasanmu, bayanganmu tentang Allah, nafikan semua. Pokoknya hanya Allah yang ada, yang itu tidak terjangkau olehmu. Gaya semacam ini kalau dalam studi agama disebut teologi negatif. Jadi menegaskan sesuatu justru dengan cara menegasikan. Oke. Itu kayak kamu ditanya, cirinya temanku itu yang kayak gimana sih? Oh, kalau teman yang itu, pokoknya bayangkan yang tidak ganteng berarti dia. Itu kan dari mendefinisikan sesuatu dari negasinya. Pokoknya orang yang tidak ramah, bayangannya semacam itulah. Jadi memahami sesuatu dari negasinya. Nah, memahami Allah justru dari negasi total apapun.
Semuanya ditidakkan. Nah, itulah baru kita kenal Allah. Jadi Maha Suci Zat yang menjadikan jalan bagi makhluknya untuk mengenalnya melalui ketidakmampuan mengenalnya. Oke. Jadi mudahnya itu. Kenapa sih dasarnya harus tauhid? Karena kita sendiri yang berjanji dulu. Itu di surat Al-A'raf itu kan, wa id akhadha rabbuka mim bani adama min zuhurihim dzurriyyatuhum wa ashhaduhum, dan seterusnya. Jadi ini kan dulu sebelum kita lahir, ini bagi yang belajar neoplatonisme, ada yang menafsirkan risalahnya Junaid ini ketika menggambarkan misak. Namanya misak itu perjanjian. Dulu kita sebelum ada di dunia ini ada satu alam, ada satu dunia, sebut saja dunia roh. Yang di situ kita masih belum kayak gini, masih dalam bentuk, kalau di risalah Junaid disebut di situ pertemuan antara yang hak dengan yang hak. Hak besar Allah dengan hak kecil manusia. Manusia dalam bentuk yang paling murni, paling sejati. Sebelum nanti masuk ke jasad, kemudian jadi kayak kalian, terus karena banyak sekali hijab, terus tidak karu-karuan pikiranmu, gaya hidupmu, dosamu akeh macam-macam. Yang hak, yang sejati tadi akhirnya samar-samar. Tapi kalau kita teliti serius masuk ke dalam, kita ketemu hak yang sejati tadi, dulu sebenarnya kita berjanji sudah, ketika hak dan hak tadi bertemu, terus Allah tanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Bala syahidna. Betul. Kami saksinya. Jadi ini, dulu kita sudah ditanya, apakah engkau mengakui bahwa aku ini Tuhanmu? Bala syahidna. Nah, ini yang oleh Imam Junaid disebut misak. Kita dulu sudah janji, sudah menegaskan ini. Maka cerita hidup kita di dunia sebenarnya apa? Cerita mewujudkan perjanjian ini. Jadi kita hidup ini sebenarnya memenuhi janji untuk bersaksi bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan. Ini namanya misak. Berarti kalau kita hidup keluar dari jalannya Allah, hidup menjauh dari Allah, kita sedang mengkhianati janji kita sendiri. Maka jangan sampai jalan hidup kita itu cerita pengkhianatan. Ceritanya harus cerita persaksian. Sebagaimana dulu kita sudah bersaksi, bala syahidna. Oke, jadi ini ajaran tauhid. Teorinya namanya teori misak. Nanti yang tertarik bikin skripsi atau tesis tentang Junaid boleh mengangkat teori misak menurut Junaid al-Baghdadi. Nah, tauhid kalau menurut Imam Junaid ada 4 level. Imam Junaid itu salah satu yang juga diikuti oleh Imam Ghazali. Ini baunya kan kayak ketika Imam Ghazali membagi ada awam, khawas, khawasul khawas, dan seterusnya. Imam Junaid lebih dulu membagi ini. Tauhid itu ada tauhidnya orang awam, ada tauhidnya orang alim, ada tauhidnya orang khawas dan khawasul khawas. Kalau orang awam itu ya kayak kita. Kayak kalian kalau saya tanya tauhid itu apa? Tauhid itu mengesahkan Allah, bersaksi bahwa satu-satunya Tuhan hanya Allah. Berarti awam. Biasa itu. Katanya Imam Junaid, ada satu cirinya orang awam biasanya apa? Dia masih takut dan berharap dalam hidupnya terhadap hal lain selain Allah. Di luar dirinya. Masih takut orang lain, masih takut atasan, masih takut kekuatan lain, masih takut, pokoknya masih banyak ketakutan-ketakutan, masih banyak harapan-harapan terhadap hal-hal di luar dirinya. Itu biasanya orang awam. Ada naik kelas tauhidul alim, orang alim, orang yang sudah punya ilmu.
Orang yang sudah punya ilmu ini selain bersaksi seperti tadi, dia juga bertakwa. Bertakwa itu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Yang tadi di atas tidak ada. Orang awam itu biasanya misah-misah. Oh ini tauhid, kalau ini fikih, kalau ini tasawuf, kan gitu. Seolah-olah tauhid itu tidak nyambung sama syariat, tidak nyambung sama hakikat. Kalau orang alim ngerti bahwa tiga ini saling nyambung, maka ada lanjutannya. Yakin pada Allah juga bertakwa. Tapi masih punya harapan dan ketakutan. Cuma harapan dan ketakutan ini pada dirinya sendiri. Kalau tadi kan pada di luar dirinya. Kalau orang level alim, harapan dan ketakutannya pada dirinya sendiri. Nah, jadi munculnya dari dalam. Kuatir ini, kuatir itu, kuatir keliru, kuatir salah. Pingin aku jadi ini, pingin aku jadi itu kan ada di dalam semua. Kalau tadi harapan dan ketakutannya di luar kalau orang awam. Pingin dibantu orang lain, pingin dekat sama orang itu biar dapat bantuan. Pingin takut sama atasan karena dia yang gaji kita. Terus ketakutannya di luar. Tapi kalau orang alim biasanya ketakutannya dari dalam. Orang pinter itu kan biasanya sibuk skarpe dewe. Sumpek karena pikirannya sendiri. Itu alim. Mau apa saja mikir. Mau minum ini. Kira-kira pantas enggak ya lagi ngomong gini minum. Pikirannya macam-macam. Nah, itu alim. Kalau orang awam pengen minum ya minum aja. Pengen ke belakang ya ke belakang aja. Enggak pakai macam-macam. Tapi pertimbangannya banyak kalau alim itu. Nah, sekarang jadi awam aja. Nah, terus ada lagi satu level lebih tinggi. Level lebih tinggi ini sebagaimana tauhidnya orang awam, orang alim, tapi sekarang harapan dan ketakutan itu hanya Allah, sandarannya. Jadi kalau alim tadi kan harapan dan ketakutannya ada dalam dirinya. Kalau khawas itu sudah khauf dan rojaknya Allah. Itu orang khawas. Ada lagi lebih tinggi dari khawasul khawas, harapan dan ketakutannya sudah tidak ada lagi, satu-satunya yang ada hanya Allahnya. Kenapa? Dirinya sendiri sudah ditepikan. Orang khawasul khawas itu sudah tidak mempertimbangkan dirinya. Yang ada hanya Allah. Makanya sufi itu dikatakan bahwa kalau dia berjalan, Allah yang jadi kakinya. Kalau dia bicara, Allah yang jadi mulutnya. Kalau dia melihat, Allah yang jadi matanya. Nah, ini menunjukkan bahwa posisi dia sekarang digantikan oleh Allah. Hasrat duniawi, ambisi duniawi disisihkan. Kemanusiaan dan macam-macam ditaruh di pinggir. Disisihkan bukan dibuang, ditaruh di pinggir. Yang di tengah hanya Allah. Makan, minum, pangkat, jabatan, semua yang dunia itu di pinggir. Yang di tengah hanya Allah. Makan, waktunya makan, ya makan. Secukupnya saja untuk memenuhi kebutuhan menghidupkan Allah dalam dirinya. Dunia juga begitu, diambil secukupnya saja, sebutuhnya saja. Dia sudah di pinggir. Oke, itu level-levelnya tauhid. Orang bisa sampai ke level khawasul khawas kalau dia mengalami ini. Fana. Jadi fana itu ketika seorang sufi begitu terpesona dengan Allah, ini nanti hubungannya sama mahabbah, saking terpesonanya dia tidak sadar apapun selain Allah. Ini yang jatuh cinta mesti pengalaman semacam ini. Jadi ketika kalian begitu jatuh cinta sama siapa, itu kan dunia ini sudah tidak penting lagi.
Ya bahasamu kan dunia milik berdua sudah kan. Ya. Yang lain tidak dihitung sama sekali. Pokoknya dianggap hanya apa ngontrak, apa hanya kos saja. Pokoknya kita yang punya berdua. Kenapa bisa rasa ini muncul? Karena terpesona tadi. Kamu jatuh cinta itu kan terpesona awalnya. Masuk biasa-biasa kan enggak. Kok kamu jatuh cinta? Enggak tahu, tapi biasa itu. Enggak cinta itu namanya. Jatuh cinta itu ada wow, ada terpesona yang bikin kamu bingung, puyeng, 7 keliling. Kalau enggak ketemu sebentar aja, pengen ketemu luar biasa, kangennya. Nah, ini orang mengalami ini tapi sama Allah. Sampai di titik dirinya sendiri dianggap ada. Yang ada hanya dia. Ini dulu kalau di Jamik kan di cerita Yusuf Zulaikha atau di Nizami di cerita Laila Majnun itu. Ketika orang sudah dirinya sendiri dianggap tidak penting. Yang ada di pikirannya hanya dia yang dicintai. Jadi akalnya, perilaku sehari-harinya itu menghidupkan dia yang dicintai, bukan menghidupkan keinginannya sendiri. Orang yang semacam ini dalam dunia sufi disebut fana. Makanya para sufi itu rajin puasa, sholat bisa ratusan ribuan rakaat dalam sehari, zikir tidak berhenti-berhenti. Bisa semacam ini ketika dia terpesona dengan Allah dan menghidupkan Allah dalam dirinya. Bukan menghidupkan keinginannya sendiri. Kalau keinginannya sendiri yang dihidupkan, mungkin tidak seperti itu. Dia ingin hidup kayak orang lain, ya ingin jalan-jalan, ya ingin makan-makan, ya ingin. Tapi tidak, ketika sudah mengalami fana, semua yang lain tidak penting. Hanya Allah saja yang penting. Makanya fana itu gandengannya bakok. Bakok itu kesadaran menetap dalam Allah. Karena begitu diri kita disingkirkan, Allah kita hidupkan, kita hidup dalam level kesadaran keberadaan Tuhan. Itu namanya bakok. Nah, fana itu kalau menurut Imam Junaid ada step-stepnya. Step paling awal adalah ketika orang ingin sesuatu tapi dia kekang, atau melakukan sesuatu padahal sebenarnya dia tidak ingin. Nah, ini level fana paling dasar. Sebenarnya aku pingin tidur sih, tapi karena Allah menyuruh bangun malam, ya aku bangunlah malam hari. Nah, ini level fana paling awal. Jadi melakukan sesuatu yang sebenarnya kamu tidak ingin dan menghindari sesuatu yang sebenarnya kamu ingin. Kalau boleh sih puasa Ramadan itu mbak ya jangan pagi sampai maghrib, dibalik aja lah maghrib sampai subuh gitu kan lebih enak. Misalnya, lo kelak karepmu. Kamu pinginnya begitu, tapi kan Anda, Allah nyuruhnya pagi sampai maghrib kok. Ini level paling dasar. Menjalankan yang tidak kamu inginkan dan menghindari hal yang sebenarnya kamu inginkan. Jadi, kalau boleh ya kamu pinginnya sama yang kamu taksir itu tiap hari berdua, bahkan tidur pun berdua kalau boleh. Tapi kan belum nikah, jadi tidak boleh. Akhirnya, tidak boleh ini, kan gitu. Sebenarnya kamu ingin pacaran sambil pegang-pegang, tapi tidak boleh. Nah, itu kenapa tidak boleh? Allah lihat terus loh. Itu namanya fana level dasar. Jadi kalian yang punya pacar kok mengalami hal itu, misalnya mau pegang tangannya pacarmu tidak mau, nanti dilihat Allah loh, pacarnya sedang fana. Ya. Bukan berarti dia tidak mau, tapi harus punya daya untuk mencegah tidak melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Ayo kamu dukung lah, pacarmu sedang fana.
Oke. Nah, itu level dasar. Sholat misalnya itu kan kadang-kadang kamu yo rada wegah-wegah piye ngono, tapi karena sudah diperintah Allah ya jalan sajalah. Lumayan kalian ada di level paling awal. Tapi kalau bisa naik satu level lagi. Naik satu level itu kalau tadi kan masih ada keinginannya yang kalian tahan. Kalau di level 2 sudah tidak pingin lagi. Kalau tadi masih ada pengen pegang tangannya, kalau di level 2 sudah tidak pengen lagi. Jadi ini berarti sudah lebih mantap. Saking terpesonanya oleh Allah, sampai yang semacam itu sudah tidak pengen lagi. Keinginannya tidak ada untuk yang jelek-jelek. Atau keterpaksaan melakukan yang wajib-wajib sudah tidak ada. Rasa terpaksa itu tidak ada, rasa ingin yang enak-enak saja itu tidak ada. Itu level 2. Kalau di level pertama tadi masih ada inginnya, di level kedua tidak ada. Naik satu level lagi, ini level yang tertinggi. Kalau ini sudah hubungannya dengan kesadaran. Kesadarannya, mode hidupnya sudah tinggal Allah saja. Ini yang definisi utuhnya fana itu ada yang di level 3 ini. Jadi hidup dengan kesadaran Allah. Kalau sekarang kan kita ngaji, kita jalan-jalan, kita makan, minum, kuliah, kerja. Itu kan dengan kesadaran aku. Aku yang manusia, aku yang dosen, aku yang mahasiswa, aku yang pegawai. Ini kan kesadaran aku. Orang fana itu kesadaran ini sudah tidak ada. Yang ada adalah kesadaran Allah. Seperti orang jatuh cinta tadi, yang ada di pikirannya hanya Allah saja dan Allah terus. Aku ini hamba Allah, aku ini makhluknya, aku ini pokoknya terus itu kesadaran Allah terus menerus. Sisi kemanusiaannya ada di pinggir. Berarti orang ini menetap dalam kesadaran Allah, itulah bako. Jadi dari fana menuju bako. Inilah 3 rangkaian ajaran utama dari Imam Junaid. Tauhid, fana, dan bako. Ajaran yang lain, zuhud. Kalau zuhud, Imam Junaid itu moderat. Jadi zuhud bukan berarti orang anti dunia, tapi anti jatuh cinta dengan dunia. Anti terikat oleh dunia. Katanya Imam Junaid, zuhud adalah kosongnya tangan dari kepemilikan dan hati dari hal yang mengikutinya. Jadi, misalnya aku punya laptop ini, aku tidak terikat dengan laptop ini, tidak jatuh cinta dengan laptop ini, tidak sangat terikat oleh laptop ini. Ada laptop ini, syukur, tidak ada juga tidak apa-apa. Jiwa yang semacam ini namanya jiwa zuhud. Tidak punya, tidak sedih, susah, kehilangan juga tidak sumpek. Kalau itu urusan dunia suka-suka lah, mau ada mau tidak oke. Ini berarti jiwa yang semacam ini katanya Imam Junaid namanya jiwa zuhud. Zuhud itu tidak harus selalu meninggalkan dunia terus kamu ke hutan-hutan apa ke gua-gua apa ke ya. Bayanganmu kan dulu itu, zuhud, uzlah itu berarti harus nyari sana ke gua-gua di Parangtritis apa di mana gitu. Enggak, zuhud itu melatih jiwamu. Ya beberapa sufi ada yang menyarankan menjauh dulu sementara. Menjauh sementara itu melatih jiwamu. Karena kalau kamu terlibat terus di situ biasanya susah untuk tidak terikat, tidak jatuh cinta dengan dunia. Maka jiwamu dilatih dulu sampai kamu sadar, ternyata tanpa mobil pun aku bisa hidup bahagia. Oh ternyata tanpa HP pun aku bisa seneng-seneng. Oh ternyata tanpa laptop pun hidup nyaman-nyaman saja. Itu jadi tidak terikat. Makanya latihannya menjauh dari semuanya. Kalau kalian gelisah karena sangat terikat dengan handphone, smartphone misalnya, latihlah untuk tidak terikat. Misalnya
Hari ini setiap setengah jam sekali kamu mesti nengok HP. Besok saya latih 2 jam enggak tak tengok. Kalau sudah sukses 2 jam enggak nengok, ternyata 2 jam enggak lihat HP juga enggak apa-apa. Itu ya enggak pilek, ya enggak batuk. Misalnya, besok ditambahin lagi 4 jam, tambahin lagi setengah hari sekali lah. Nanti bilang ke teman-teman, ya saya buka HP cuma jam 12 siang sama jam 6 pagi misalnya. Jadi mohon maaf ya, kalau ada yang penting sekali telepon aja misalnya. Lama-lama kamu akan sadar, ternyata ya enggak harus selalu terikat. Apapun itu dunia bisa kamu begitukan. Kalau kamu sudah sukses tidak terikat oleh apapun, itulah namanya jiwa zuhud. Jadi bukan berarti meninggalkan dunia. Malah jangan sampai orang sufi itu menyusahkan orang lain karena tidak punya apa-apa. Ya punya apa-apalah, kerjalah. Katanya Imam Junaid, seorang sufi tidak seharusnya berdiam diri di masjid dan berzikir saja tanpa bekerja. Sehingga untuk menunjang kehidupannya, orang tersebut menggantungkan dirinya hanya pada pemberian orang lain. Boleh, sufi tidak boleh minta-minta. Oke, jadi latihlah jiwa zuhud, tidak terikat oleh dunia, bukan berarti tidak memiliki dunia. Kamu punya, uang juga punya. Kalau mau sekedar makan enak, nongkrong di restoran paling mahal juga bisa, meskipun besok tidak punya uang lagi. Tapi bisa. Tapi juga tidak terikat dengan dunia. Nah itu jiwa zuhud. Ada kisah satu ketika ada orang bawa uang banyak pada Imam Junaid. Tanyanya Imam Junaid, kamu masih punya ndak uang selain yang kamu berikan padaku ini? Ya masih punya, banyak, tenang aja. Terus ditanya lagi, kira-kira kalau kamu dapat uang, pingin nggak dapat uang lebih banyak dari yang kamu punya sekarang? Ya pingin. Kalau gitu kamu ndak usah ngasih saya lah, ambil lagi uangmu. Wong aku ndak pingin uang, kamu masih pingin uang. Jadi kan kamu lebih butuh, berarti kamu bawa pulang lagi aja. Nah, itu ya. Kalau kamu bisa kayak Imam Junaid ini dahsyat kamu. Ada orang mau ngasih, kamu tanya dia, sampean masih seneng ndak kalau dapat uang lagi, dapat uang lebih banyak? Iya. Ya, kalau gitu ambil aja. Saya ndak butuh uang kok. Oke, itu para sufi. Itu menunjukkan jiwa yang zuhud, tidak terikat. Ada kisah juga ini saya bawa ke sini sehubungan dengan zuhud uzlah tadi. Hati-hati dengan menyendiri. Tadi meskipun sekali-sekali kita harus menjauh, tapi jangan ada cerita muridnya Imam Junaid yang merasa, wah aku level sufiku sudah tinggi. Kemudian murid ini, aku ingin hidup sendirian biar tidak terganggu orang lain. Aku pengen uzlah, pengen tirakatan sendirian, ingin menyendiri. Kemudian dia mengasingkan dirinya. Waktu asyik uzlah tiba-tiba satu malam datang orang membawa onta. Kemudian ayo ikut saya, tak antar ke surga. Dia ikut. Terus dibawa ke satu tempat, di situ banyak orang ganteng-ganteng, orang cantik-cantik, makanan enak, macam-macam. Kegembiraan yang luar biasa. Sering, tiap malam datang ke sana, dibawa ke tempat itu. Terus, suatu ketika dia cerita pada muridnya Imam Junaid yang lain, aku itu tidak tahu, mungkin karomahku sudah luar biasa. Jadi tiap malam, aku itu dijemput semacam dibawa ke surga. Nah, terus Imam Junaid dengar kata-katanya murid ini. Akhirnya dipanggil murid itu terus bilang, nanti malam kalau yang menjemputmu datang lagi dan kamu dibawa ke sana, coba ya kamu pas di sana ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, murid ini ikut petunjuk gurunya. Meskipun dia ragu-ragu. Guru ini syirik aja, enggak suka ada orang seneng. Iya. Akhirnya ya cobalah, begitu benar malamnya dijemput, kalimat ini diucapkan.
Tapi begitu kalimat la haula ini diucapkan, semua keindahan di sekelilingnya lenyap. Akhirnya dia melihat bahwa ternyata dia hanya dibawa ke tempat pembuangan sampah yang di situ banyak tulang-tulang berserakan. Jadi ini isyarat dari Imam Junaid. Yo hati-hati juga kalau menjalani laku, menjalani tirakat. Harus ada pembimbingnya. Jangan jalan sendiri, hati-hati. Karena seperti di minggu lalu Imam Haris Al-Muhasibi, bisikan itu bisa dari nafsumu, bisa dari setan, bisa dari Allah. Awas keliru, kamu butuh pembimbing.